take off the couches, take off the Wi-Fi. Bisa dilihat dari data yang ada bahwa tidak semua siswa yang pergi ke sekolah itu paham dengan materi yang sudah dijelaskan oleh para guru mereka. Maka dari itu, perlu sekali guru untuk memahami siswanya agar siswanya dapat memahami materi dan bisa mempelajari materi yang diberikan oleh guru-guru mereka. Maka dari itu, saya membuat video ini dengan tujuan agar kita bisa menjadi guru yang paham dengan anak didiknya. Sebelum itu, kita masuk ke pemahaman mengenai perkembangan anak. Jadi, apa sih itu perkembangan anak? Perkembangan anak merupakan perubahan yang terjadi sejak anak lahir hingga mereka dewasa yang mencakup berbagai aspek, seperti perkembangan fisik, di mana meliputi pertumbuhan tubuh dan kemampuan motorik seperti berdiri, berjalan, dan berlari. Kemudian ada perkembangan kognitif, yang dimana meliputi kemampuan berpikir, belajar, dan memahami serta memecahkan masalah. Kemudian ada perkembangan emosional dan sosial, di mana meliputi kemampuan anak dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar atau dengan orang lain, serta mengelola emosi, dan terakhir kemampuan untuk mengembangkan hubungan sosial mereka. Dan kemudian ada yang namanya perkembangan sensorik, di mana anak akan bisa merespon dan menghadapi lingkungan sekitarnya. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan pada anak. Contohnya genetik, lingkungan, pola asuh orang tua, serta nutrisi dan kesehatan. Nah, bagaimana cara orang tua mengoptimalkan perkembangan pada anak ini? Yang pertama, membangun stimulus dan interaksi yang positif. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang kaya akan pengalaman. Dan yang terakhir, menjaga pola makan serta gizi pada anak. Tahap perkembangan anak dibagi menjadi beberapa fase menurut Jean Piaget dan Elizabeth Biharlap. Yang pertama ialah tahap sensori motor, mulai dari usia 0 sampai 2 tahun. Bayi mengembangkan pengetahuan tentang dunia melalui pengalaman sensorik dan tindakan motorik. Mereka menyadari bahwa objek dan peristiwa ada secara alami, tidak hanya sebagai hasil dari tindakan mereka sendiri. Kemudian tahap pra-operasional mulai dari usia 2-7 tahun. Anak mulai menggunakan pemikiran secara simbolik, namun belum bisa menggunakan operasi kognitif. Anak mengembangkan pengalaman melalui adaptasi dan bekerja menuju tahap konkret. Kemudian tahap operasional konkret dimulai dari usia 7-11 tahun, di mana mereka mulai berpikir logis dan terorganisir. Mereka mulai bisa memecahkan masalah secara logis, namun masih terbatas dalam objek fisik. Yang terakhir ialah tahap operasional formal, di mana sejak usia 12 tahun ke atas, anak mulai bisa berpikir secara abstrak dan dapat memanipulasi ide di kepala mereka. Mereka mulai bisa berhitung matematika, berpikir kreatif, dan dapat berpikir secara abstrak. Apa aja sih tantangan yang harus dihadapi oleh seorang guru agar bisa menjadi guru yang paham akan anak didiknya? Yang pertama ialah kebutuhan siswa yang beragam. Siswa memiliki kebutuhan dan cara belajar yang berbeda-beda. Maka dari itu, guru harus bisa mengetahui kebutuhan siswanya dan menyesuaikan cara pengajaran mereka. Kemudian perilaku siswa yang beragam. Guru harus bisa memahami karakteristik dari siswanya dan bisa membantu mereka menemukan bakat dan minatnya. Kemudian ada konsentrasi siswa, faktor lingkungan, psikologi, dan internal siswa dapat mempengaruhi konsentrasi siswa. Maka dari itu, guru harus bisa menyesuaikan dan membuat pengajaran yang sekreatif mungkin agar siswa bisa lebih fokus. Contohnya ketika saya sendiri sedang belajar, saya kadang merasa tidak konsentrasi ketika kondisi psikologi saya atau keadaan saya sedang stres, maka pengajaran yang akan diberikan sulit untuk masuk dan sulit untuk saya pahami. Maka dari itu, ketika metode pengajarannya kreatif, saya akan merasa
tertarik dan akan bisa lebih fokus untuk mendengarkan materi yang disampaikan oleh guru saya. Dan masih banyak lagi tantangan lain yang harus dihadapi oleh guru dalam menjadi guru yang paham akan anak didiknya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk mengatasi masalah perkembangan anak. Yang pertama ialah deteksi dini. Guru memantau perkembangan anak untuk mengetahui potensi masalah ke depannya. Dan yang kedua ada intervensi, di mana guru merancang strategi untuk membantu anak menyesuaikan kesulitan mereka. Yang ketiga ada kerjasama dengan orang tua, di mana guru akan berkolaborasi dengan orang tua untuk membantu mendukung anak mereka. Yang keempat ada pengembangan potensi diri. Di sini guru akan mengembangkan potensi diri melalui pelatihan dan pendidikan. Yang terakhir ada strategi pembelajaran, di mana guru akan mencari atau menyesuaikan atau bahkan membuat metode pelajaran yang lebih kreatif. Sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya, Arif Husna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.